Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang media pembelajaran. Nah, yang pertama kali akan saya jelaskan adalah media audio. Media audio ini adalah media di mana isi dan pesannya itu hanya tersampaikan atau hanya diterima oleh indera pendengaran saja. Isi atau pesan yang disampaikan oleh media ini biasa berupa lambang-lambang auditif, baik itu yang verbal maupun non-verbal. Nah, lambang-lambang ini biasa dapat berupa kata-kata, musik, ataupun sound effect. Media audio sendiri memiliki sifat-sifat yang khas. Yang pertama itu hanya mengandalkan suara saja, yang kedua personal, yang ketiga dapat menggugah imajinasi, dan yang terakhir itu ada cenderung kepada satu arah saja. Nah, jenis-jenis media audio ini ada beberapa. Yang pertama itu ada radio. Radio ini merupakan alat elektronik di mana kita sering menggunakannya untuk mendengar berita, peristiwa-peristiwa, atau kejadian-kejadian yang sering terjadi. Nah, yang selanjutnya itu ada kaset audio. Kaset audio ini adalah pita yang akan menghasilkan suara jika kita memutarnya ke tape recorder. Selanjutnya ada macam-macam penyimpanan untuk media audio. Yang pertama itu ada piring hitam, ada CD atau DVD, kaset, terus selanjutnya ada MP3, ada juga audio digital, dan yang terakhir itu ada iPod. Nah, iPod ini adalah merek salah satu wave atau audio digital yang dikembangkan atau dimunculkan oleh iPod komputer. Nah, apa saja sih fungsi-fungsi dari media audio ini? Yang pertama itu ada untuk mengikuti perhatian, memusatkan perhatian kepada informasi yang sedang kita berikan. Terus selanjutnya menentukan arti dari sebuah konteks, memilih informasi dari gagasan, dan yang terakhir itu untuk merangkum, mengingat kembali, dan menggali informasi yang telah diberikan. Nah, jadi apa yang dapat kalian simpulkan dari media audio yang saya jelaskan tadi? Oke, media selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah media visual. Media visual ini adalah media perantara yang sering digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, media ini adalah media yang sangat penting biasanya untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Kenapa? Karena ketika kita telah menggunakan media ini, maka peserta didik atau siswa yang sedang kita ajarkan itu akan lebih mudah mengerti, memahami, dan lebih cepat untuk menangkap informasi atau materi pembelajaran yang sedang kita ajarkan atau kita sampaikan. Nah, untuk macam-macam dari media visual ini ada dua, yaitu media yang dapat diproyeksikan dan media yang tidak dapat diproyeksikan. Untuk media yang dapat diproyeksikan itu ada namanya transparansi OHP. Transparansi OHP ini adalah alat bantu untuk mengajar yang berbasis tatap muka. Dan yang kedua itu ada namanya film atau bingkai slide. Film atau bingkai slide ini biasa berukuran 35 mm saja. Nah, yang kedua itu ada media yang tidak diproyeksikan. Media yang tidak diproyeksikan itu yang pertama diantaranya adalah media realita atau media nyata. Yang kedua itu adalah model-model. Model-model ini adalah bentuk benda tiruan yang dibentuk dalam 3 dimensi dan bentuknya itu menyerupai benda aslinya. Nah, yang selanjutnya itu ada media grafis. Media grafis ini adalah media yang menampilkan simbol-simbol visual. Nah, mungkin dari media visual yang saya sampaikan ini ada beberapa simpulan yang dapat kalian ambil. Kira-kira apa ya? Media pembelajaran yang terakhir akan saya jelaskan adalah media audiovisual. Media audiovisual ini merupakan media perantara untuk penyampaian materi yang biasa penyalurannya itu melalui pandangan ataupun pendengaran, sehingga membangun kondisi yang dapat membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Untuk macam-macam media audiovisual ini sendiri ada dua. Yang pertama itu ada media audiovisual diam dan media audiovisual gerak. Media audiovisual diam ini merupakan media audiovisual yang menampilkan gambar atau suara diam seperti film bingkai suara. Yang kedua itu media audiovisual yang gerak. Nah, media audiovisual yang gerak ini biasa menampilkan lambang-lambang atau gambar ataupun suara gerak seperti film suara ataupun video. Nah, untuk fungsi media audiovisual itu sendiri
Ada 4. Yang pertama itu ada fungsi atensi. Fungsi atensi ini adalah fungsi yang dapat memfokuskan atau memusatkan perhatian siswa terhadap materi yang sedang disampaikan. Nah, untuk fungsi yang kedua itu ada fungsi afektif. Fungsi afektif ini merupakan menampilkan lambang ataupun simbol yang dapat merubah atau mengontrol emosi dan sikap siswa atau seorang peserta didik. Yang ketiga itu ada fungsi kognitif. Fungsi kognitif sendiri adalah fungsi yang menampilkan lambang visual atau simbol-simbol visual yang dapat membantu untuk mempercepat tercapainya tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir itu ada fungsi kompensatoris. Fungsi kompensatoris ini adalah fungsi untuk mempercepat atau membantu siswa yang memiliki kesulitan dalam membaca atau kurang lancar membaca untuk dapat memahami sebuah teks. Nah, dari media audiovisual ini, kira-kira media apa sih? Media berbasis audiovisual apa sih yang biasa sering digunakan oleh oleh pendidik dalam proses belajar mengajar? Nah, mungkin sekian video pembelajaran dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.